Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Bugis Waride. Malam. Silakan buka kamera saudaraku. Ya, silakan Bugis, ada yang mau ditanyakan? Begini Kak, tadi saya mendengar Tuhan kita Yesus bangkit di bumi melalui Bunda Maria. Berarti Tuhan kita Yesus berproses mulai dari bayi sampai dewasa, sampai disalib, terus meninggal lagi, begitu Bunda, atau gimana? Jadi gini saudaraku, Tuhan Yesus itu memang adalah Sang Firman. Allah itu sendiri pencipta langit dan bumi datang ke dunia 2000 tahun yang lalu berkenosis. Berkenosis itu artinya mengosongkan dirinya sendiri dan datang menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ketika dia datang menjadi sama dengan manusia, tentu saja melalui proses kelahiran, ya, bertumbuh mulai dari bayi sampai dewasa umur 30. Itulah dalam kedagingannya itu sebagai manusia. Jadi dia mengalami apa yang kita alami. Dia mengalami kelemahan-kelemahan kita juga. Tetapi Tuhan Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, dia memilih taat. Taat sampai mati di atas kayu salib. Dan karakter Tuhan Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, suci, mulia, agung. Makanya kita harus mencontoh teladan Tuhan Yesus, bahwa kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup suci, tekun berdoa, ya, selalu menolong, mengasihi, mencintai sama-sama manusia, ya, dan lain-lain. Nah, makanya teladan yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Berarti Bunda Maria orang spesial ya, yang dipilih untuk menjadi ibunya Tuhan kita. Berarti berproses semenjak bayi, menyusui, dirawat sampai gede begitu. Jadi gini saudaraku, kalau tentang Shalom, shalom. Iya, shalom, itu living. Shalom. Shalom, Bang Bugis. Shalom. Iya, bentar saya jawab dulu. Bugis, yang kamu tanyakan itu tidak ada tertulis dalam Alkitab, karena di Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan memakan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik. Jadi Tuhan Yesus itu ketika datang berkenosis sebagai manusia, dia tidak menyusui, tetapi ia makan dadih dan madu. Oh, berarti semenjak dari bayi dia nggak minum susu, langsung minum madu begitu. Firman Tuhan yang menuliskan Yesaya 7 ayat 15, dia makan dadih dan madu sampai dia dewasa. Sampai dia tahu menolak yang baik dan yang jahat. Sungguh besar kekuasaan Yesus ya, dari bayi udah bisa ngunyah daging sama madu. Dadih. Oh ya, itu maksud saya. Dadih dan madu, bukan daging. Biar nggak tegang. Nah, maksudnya berarti Tuhan kita juga merasakan sebagai manusia dari awal bayi sampai dibangkit sampai dia bangkit sendiri. Ya, tapi perlu kita disclaimer, Tuhan Yesus kita itu bukan manusia biasa. Manusia biasa itu berasal dari tanah. Ya. Oke, manusia biasa tercipta dari hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ya, terbentuklah zigot, janin, dan menjadi bayi. Tetapi Tuhan Yesus kita ada di dalam rahim Maria oleh karena kuasa rohnya. Ya,
Jadi dia bukan manusia biasa. Dia berkenosis, mengosongkan dirinya. Jadi kalau di dalam original teks sebenarnya dia disebut flesh. Ya, flesh. Jadi dia daging, bukan ini, bukan manusia biasa. Jadi dia flesh. Makanya saudara-saudara juga harus mengerti, ya. Jadi kalau perbendaharaan bahasa Inggris kan lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia perbendaharaan kosakatanya hanya sekitar 200.000 suku kata. Tetapi bahasa Inggris lebih daripada 2 juta suku kata. Apalagi bahasa Ibrani dan Yunani yang merupakan bahasa tertua. Jauh lebih banyak lagi. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dia, kalau dalam original text dia disebut sarx. Ya, sarke. Ya, dalam bahasa Inggris dia disebut flesh. Bukan meat, jadi bedakan. Flesh itu adalah daging yang hidup. Ya, itulah flesh. Kalau meat itu yang daging yang mati, itu yang kiloan. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 39, kita harus mampu bedakan. Beda antara daging manusia, beda daging Tuhan, beda daging burung, beda daging ikan. Ya, jadi itu dibedakan. Jadi dia bukan manusia biasa. Ya, karena manusia biasa, oke, dia adalah berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Gitu dia. Oke, itu yang paling penting supaya saudara-saudaraku Kristen memahami hal ini. Ya, itu yang paling penting. Dan ingat teman-teman, kenapa kita beranggapan dia seperti dia menjadi seperti kita manusia? Sebenarnya jangan salah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, Tuhan menciptakan manusia pertama itu, yaitu Adam, serupa dan segambar dengannya. Jadi ingat, prototipenya kita adalah Tuhan. Masternya adalah Tuhan. Jadi kita manusia yang mirip Tuhan. Bukan Tuhan sebenarnya yang mirip kita. Gitu dia Bang ya. Agar dipahami. Oke? Jadi, iya. Maaf, apa namanya? Kan Tuhan kita menyerupai kita sebagai manusia untuk menyelamatkan semua manusia. Bukan menyerupai kita. Kita yang menyerupai Tuhan. Iya, itu maksudnya. Wajah kita ini mirip Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang mirip-miripin kita gitu loh. Apakah Tuhan Yesus juga pas jadi ini manusia, apa dia mempunyai hawa nafsu, misal makan, minum, atau nafsu yang itu? Apakah Bang Waride, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis? Iya, bagaimana? Abang agamanya apa? Islam. Oh, Islam. Oke. Jadi gini Bang, Tuhan Yesus itu, saudaraku, ya, dia bukan seperti manusia biasa. Makanya saya bilang, jangan pakai standar manusia biasa kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau dia masalah dia makan atau tidak, ya, dia makan sama juga pada saat Tuhan itu, Tuhan Yesus sendiri datang menemui Abraham di bawah pohon terbantin dalam Kejadian 18, dia makan bersama-sama dengan Abraham. Tidak ada masalah dengan itu, ya. Tuhan kami Tuhan yang Maha Kuasa, brother. Itulah Tuhan yang kami kenal, ya. Tuhan yang pernah menampakkan dirinya. Ya, bukan Tuhan yang tidak pernah menyatakan kuasanya dan tidak pernah menampakkan wujudnya. No. Tuhan kami Tuhan yang nyata dan Tuhan yang berkuasa. Oke? Nah, jadi jangan pernah memakai standar manusia untuk memandang Tuhan itu. Ya, supaya jangan salah. Oke, brother, dan jangan lupa dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan tadi Mbak Mikana, Kak Mikana sudah menjelaskan, dia berkenosis, mengosongkan dirinya atau mengecilkan dirinya atau merendahkan dirinya. Ya, yang tidak terlihat menjadi terlihat, ya, dan membatasi dirinya. Oke, brother? Ya, jadi dia merasakan juga apa yang kita rasakan manusia, tetapi ingat, ya, dia bukan ada di dalam rahim Maria hasil daripada nafsu. No. Ya, enggak. Dia oleh karena kuasa roh Tuhan itu sendiri, rohnya sendiri yang membuat dia ada di dalam rahim Maria. Berkenosis. Gitu dia ya, brother ya. Oke. Tuhan kami Kristen yang merendahkan diri demi manusia yang dicintainya. Ya. Saya kalau boleh bernarasi sedikit. Jadi teman-teman dengarkan ya. Apakah
Tuhan itu rugi pada saat manusia itu binasa dan mati kekal di neraka? No, Tuhan itu tidak rugi sedikit pun. Logikanya, alibinya teman-teman, dia bisa menciptakan manusia baru kok. Why not? Karena dia Tuhan yang berkuasa. Tetapi ya, karena cintanya lah yang begitu besar akan kita manusia, yang dibentuk dengan tangannya, yang dihembuskannya nafas kehidupan dengan cintanya, dia tidak ingin kita binasa. Ya, makanya dia melakukan karya penyelamatan. Amin, tetapi sekaligus juga dia menjadi Tuhan yang tidak pernah membatalkan firman-Nya atau melanggar firman-Nya. Makanya dia rela turun ke dunia ini merendahkan diri dan terhina, mati di atas bukit Golgota. Semua karena cintanya. Makanya di dalam film garapan karya Mel Gibson tahun 2003, Passion of Christ. Itu film yang sangat luar biasa. Saudara tahu passion itu apa? Passion itu adalah gairah, semangat, kesukaan. Itulah passion. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus kami. Di dalam film itu, dari mulai penangkapannya, pengadilannya, ya, pencambukan tubuhnya, dan kematiannya di atas kayu salib, tidak ada yang menyenangkan. Semua itu hal yang menyakitkan. Tapi dia relakan itu. Dia sanggup menanggung itu karena cintanya. Yang dilihatnya bukan penderitaannya, tetapi yang dipandangnya adalah senyum kita yang terselamatkan oleh karena kasihnya di atas kayu salib. Jadi di atas bukit Golgota, dia buktikan cintanya. Di atas bukit Golgota, dia tebus lunas kita manusia. Makanya setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terlepas dari penghukumannya untuk menuju surga, tidak perlu lagi kau harus transit di neraka. Itulah Tuhan Yesus kami. Oke, puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Oke, saudaraku Bugis, saya rasa udah cukup. Terima kasih sudah bertanya. Ya, Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Bugis yang cakep dan manis. Selamat malam, Winner Trust. Malam-malam, Mbak Hos. Tolong buka kamera, saudaraku. Oke, siap-siap. Jangan merokok ya, Bang. Iya. Rokoknya dimatiin dulu, Bang. Takut. Oke, sudah mati. Ya, soalnya TikTok ini sensitif, nggak boleh merokok depan kamera. Ya, silakan, Abang. Iya. Saya mau bertanya tentang dialog diskusi yang tadi yang saya dengar. Katanya kalau orang mati nggak boleh didoakan, ya kan? Betul, betul. Ya, orang mati tidak boleh didoakan. Tetapi kenapa agama Kristen berdoa kepada yang sudah mati? Sama Yesus Kristus kan mati. Dia bangkit, toh Bang? Dia mati dan bangkit. Iya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus bersabda, "Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya." Begini Mbak Hos, saya mau aja berpikir secara logika ya. Kalau Tuhan mati, apakah dunia dan seisinya, seluruh aktivitas yang ada di dunia maupun di langit pasti juga akan berhenti sejenak. Namanya Tuhan mati, berarti seluruh aktivitas pasti akan berhenti. Ya kan? Gitu ya. Winner, bro. Saya mau mengajakmu juga untuk sedikit lebih pintar. Kamu mengerti makna kata mati? Ya, mati berarti meninggal kan? Apa? Iya, apa makna kata mati? Ya, mati meninggal, tidak bisa. Makanya brother, kalau kamu kurang mengerti, ya, lebih bagus kamu mempelajari, lebih bagus kamu bertanya. Jangan karena keterbatasan pengetahuanmu yang memang cukup minim, langsung kau membuat penghakiman dan penilaian. Ya, supaya jangan salah dan memalukan. Kita ditonton oleh 2000 orang, brother. Iya, begini, makna Bang. kata mati itu dengarkan baik-baik agar kau ya, makna kata mati terpisahnya antara daging itu dengan roh. Itu makna kata mati. Ya. Oke, daging itu yang mati, roh tidak pernah mati. Oke, itu yang harus kau pahami. Jadi di dalam hal ini
ya, Tuhan kami, ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 26, yang mati itu Tuhan. Oke? Yang mati itu Tuhan. Artinya apa? Daging Tuhan itu yang mati, tetapi rohnya yang maha besar dan omnipresent tetap bertahta di kerajaan sorga dan melingkupi semesta. Tidak ada kekosongan kekuasaan, brother. No. Ya, jadi jangan belajari sekali lagi. Saya tidak tahu agamamu apa. Sepertinya Islam. Ah, iya. Feeling saya benar, puji Tuhan. Ya. Jadi gini dia. Ya, saya mau mengajakmu juga untuk coba kita berpikir dengan logika, ya. Oke, kamu di dalam agamamu sebagai seorang Islam, mana yang lebih dahulu? Ya, akal dulu baru beriman atau iman dulu baru berakal? Kalau di dalam Islam, beriman dulu. Ah, beriman dulu kan? Dulu. Bukan akal dulu. Bukan. Jadi kenapa kau mengajak kami tadi untuk memakai akal dengan logika? Iya begini bang, istilahnya kan begini. Istilahnya kan kalau Tuhan mati, saya rasa juga pasti seluruh aktivitas atau yang ada di bumi pasti akan berhenti juga. Namanya Tuhan mati, namanya dia yang abadi kekal. Ketika dia mati berarti makanya kan saya sudah jelaskan tadi, brother. Makna kata mati itu kan sudah saya jelaskan. Masih kurang paham? Ya? Iya, tapi walaupun jasad, walaupun tubuhnya itu kan dia sebagian dari Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, iya. Seharusnya juga dia harus kekal dan abadi. Kan kalau mungkin gini dia, kalau standar di agamamu mungkin, Bang Winner, seperti itu is okay. Imani dan lakukan, teman. Tapi standar di agama kami Kristen berbeda, brother. Ya, jangan kau paksakan standar yang ada di agamamu, kau paksakan kepada kami Kristen. Demikian juga sebaliknya. Saya juga tidak akan pernah memaksakan standar saya di Kristen, saya paksakan ke agamamu. Karena nggak akan masuk. Ya. Iya, jadi dia gini dia. Ya. Akal itu apa? Logika itu apa? Agar kau paham. Nanti ini saya ajarin sedikit agar kau mengerti. Apa logika, brother? Akal itu adalah kemampuan kita menganalisa, betul? Itulah logika. Ya. Jadi logikamu akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalamanmu. Oke? Itu rumusnya. Ya, jadi kau harus mengerti. Dapatkah kau samakan logika anak umur 5 tahun dengan logika anak umur 20 tahun? Tentu berbeda. Kenapa? Karena pengalaman hidup mereka juga berbeda. Dapat kau samakan logika anak yang tamatan sekolah dasar dengan logika anak yang tamatan sarjana? Tentu juga berbeda. Karena ilmu yang mereka dapatkan berbeda. Oke? Seperti itu dia. Jadi jangan, gini dia, Winner, supaya kita bijak. Jangan karena akal kita yang tidak mampu menganalisa, ya, sehingga kita berkata tidak masuk akal. Padahal memang akal kita yang tidak sanggup. Gitu dia, Bang Winners ya. Iya. Jadi bagaimana itu Bang? Gitu dia. Karena itu kan saya juga sering baca kitab-kitab Injil dari teman-teman. Iya, makanya sering baca. Iya, sering baca. Jadi saya bertanya dulu ke Abang Liping sama Mbak Hos. Hari ibadahnya itu di hari apa? Hari ibadahnya Abang Liping sama Mbak Mika di hari apa? Kami beribadah setiap hari, brother. Karena setiap hari, ya, kami setiap hari, ya, harus beribadah kepada Tuhan lewat mesbah-mesbah doa kami, ya. Oke. Dan hari kami berkumpul itu hari Minggu untuk bersama-sama dengan saudara seiman, ya. Tetapi kalau kami beribadah, brother, setiap hari, bahkan sebelum memulai hari, kami harus lebih dahulu bersekutu, ya, dengan Tuhan lewat doa-doa dan penyembahan kami. Seperti itu dia. Iya. Jadi Bang Winner, ini kan saya tanya dulu Bang, Bang Winner, kalau bisa ya Bang, kan tadi Abang bilang, coba kita pakai logika lah dulu, gitu kan? Iya. Saya mau tanya, jadi Abang di agama Abang pakai logika nggak? Saya pakai iman dan logika. Pakai iman dan logika. Bang, di dalam Al-Muluk 5, Bang. Ya. Enggak, begini Bang. Di situ dikatakan, Bang, bintang-bintang tercipta sebagai pelempar setan. Maksudnya? Itu gimana Bang? Bisa Abang jelaskan dengan logika Abang? Siapa tahu mungkin karena Abang kan jenius, siapa tahu.
Ya, Tidak, Bang. sehingga saya memang tidak bisa menjelaskan itu dengan akal, tapi abang bisa menjelaskan. Coba, bagaimana abang mencoba menceritakan itu dengan akal abang dan logika abang? Bintang-bintang loh bang, tercipta sebagai pelempar setan. Coba. Sebelum abang bertanya, saya bertanya dulu sekali lagi. Yang tadi kan belum selesai masalah hari ibadah. Tapi itu nanti pertanyaan saya ya, nanti jawab ya. Oke. Sebentar. Oke, asik. Jadi saya gini bang, istilahnya saya bukan mempojokkan ya, karena kebetulan saya ini lagi berada di kota Ambon. Nah, di Ambon ini kebetulan teman ini salah satu Kristen Advent. Makanya saya bertanya pada beliau, kalian itu ibadah di hari apa? Hari Sabat, hari Sabtu. Yang umumnya saya ketahui kan hari Minggu. Iya kan? Makanya saya bingung, kenapa? Saya juga jujur aja bang, saya ketika dinas tugas di kota Ambon, ketika teman ini mengatakan dia ibadah di hari Sabat, hari Sabtu, saya langsung termenung pada waktu itu. Agak bingung, karena sepengetahuan saya kan di hari Minggu. Iya. Jadi saya bilang, kau agama apa? Kristen Advent. Jadi saya tambah bingung lagi. Dan saya juga baru dengar itu. Karena saya sejauh ini pengetahuan saya itu Kristen cuma satu. Kristen. Begitu. Paling Protestan sama Katolik, cuma itu aja. Jadi bang, Kristen itu banyak bang, ya denominasinya. Kristen itu tetap satu, tetapi denominasinya banyak bang. Ada Advent, ya kan? Ada juga gereja-gereja Lutheran, ada seperti gereja kesukuan HKBP, GBKP, ya bang, GKPI, ya BNKP. Ada juga gereja-gereja karismatik seperti GBI, GKII, GPSDI, banyak bang. Ya, nah masalah hari peribadatan itu bang. Jadi saudara kita yang Advent itu kan ibadahnya hari Sabtu. It's fine, karena semua hari bang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Setelah kedatangannya bang ke dunia ini, ya, sebelum kedatangannya memang bang itu harus hari Sabtu, hari Sabat harus, ya. Tetapi setelah kedatangannya ke dunia ini bang, dia ya mengikuti semua itu bang, dan dia menebus kita manusia, sehingga kita sekarang tidak lagi hidup ya di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia, di mana semua hari telah dikuduskan Tuhan dan menjadi hari untuk bersekutu dengan Tuhan, ya bang. Dan hari itu adalah hari-hari yang berkenan bagi Tuhan. Makanya dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Ya. Nah, kalau sebelum kedatangannya memang iya, Bang. Sabtu. Jadi gitu dia, Bang, ya. Nah, oke, Bang, saya sudah jawab. Boleh Abang jawab pertanyaan saya tadi, Bang? Coba diulangi pertanyaannya. Oke. Di dalam surah Al-Mulk ayat 5, di situ dikatakan bagaimana bintang-bintang diciptakan sebagai pelempar setan. Pelempar setan? Abang itu abang dari mana itu? Coba bisa di-spill ayatnya. Boleh, saya bacakan ya. Abang belum pernah baca itu? Ya, saya belum pernah baca dan bahaya abang ini, Bang. Abang harus pelajari itu, Bang. Ya, karena itu kan Quran Abang. Ya kan, Bang? Iya, kan saya gini, Bang. Jadi karena saya kan begini, kan saya juga pernah tahu. Saya tahu itu kalau Kristen itu cinta damai. Karena saya lama di Manado. Iya dong. Di Manado itu mayoritas Kristen. Saya merasa nyaman juga berdampingan sama Kristen. Iya. Iya, puji Tuhan abang. Ini pun saya cuma bertanya, saya bang, saya toleransi. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menjelekan Tuhan Yesus, tidak ada. Sedikit pun tidak ada niat. Iya, keren saudaraku, keren ya. Nih bang, ya. Oke, di sini bang, Al-Mulk ayat 5, ya bang. Dan saya baca bahasa Indonesianya saja ya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya dalam kurung bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, ya. Dan kami sediakan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Itu bagaimana, Bang? Coba dulu, saya minta tolong ini, Bang. Minta pencerahan dari Abang. Selaku seorang Muslim yang memang pasti mengerti akan ayat ini, ya kan? Itu dia, Bang. Kalau jujur saja, Bang, kalau itu bintang-bintang sebagai alat pelempar untuk setan, saya belum sampai pemikiran saya di situ juga.
Gitu belum Saya belum sampai ya bisa Bang juga ya. menarasikan. Iya, ya. Iya. Nggak apa-apa Bang, kalau memang tidak bisa Bang, it's okay. Kami akan tetap menghormati Abang dan agama Abang. Karena Abang pun tadi sangat menghormati kami dan agama kami. Gitu dia Bang, makanya, ya. Iya, makanya cuma di situ saja yang saya kadang bingung. Makanya sempat juga saya dasar berbicara. Saya bilang, iya kan, di situ juga Yesus kan mengatakan aku dan Bapa adalah, apakah itu adalah pribadi yang satu ya atau bagaimana? Iya, satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Nah, jadi di situ kan penunjukannya berarti Tuhan ada, berarti jadi saya kan berpikir apakah Tuhan Yesus ini, jujur begini Bang ya. Karena saya juga sebagian keluarga itu mayoritas Kristen banyak juga, jujur. Iya. Kalau Bapak termasuk mualaf. Bapak. Ya, makanya saya ini istilahnya namanya saya juga tidak pernah mengatakan bahwasanya Kristen itu ajaran salah, sesat, saya tidak pernah mengatakan. Karena bagi saya itu semua agama itu sama. Bagaimana tergantung kita menjalani dengan baik. Iya. Ya, menurut Abang ya. Tetap sama. It's okay. Kalau menurut Abang, karena kalau menurut saya beda Bang. Tapi nggak apa-apa, kalau menurut Abang saya hargai. Ya, kalau saya sama. Karena kalau kita juga di Kristen, kalau kita di Islam, itu kan kalau kita anggap itu pasti Nabi Isa. Tapi kalau orang Kristen kan tidak mau dikatakan Nabi Isa, tetap dia berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Iya dong. Kan beda Bang. Emang sama? Jadi bukan tidak mau, memang faktanya beda. Iya, maksudnya begini Mbak Mika. Maksudnya saya di sini kadang tuh bingung karena di situ ada beberapa ayat biasa sering saya baca. Yesus kan dijuluki dia anak Allah. Anak Allah itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Karena dia kan selalu berdoa kepada Allah Bapa juga. Jadi saya bingung di sini, maksudnya dia berdoa pada dirinya sendiri atau kepada Allah Bapa yang ada di surga. Oke. Ya. Abang bertanya ya, kami jelaskan ya Bang. Satu lagi nih pertanyaannya ya. Boleh catat Bang, ambil pulpennya Bang. Nah, kalau mau catat boleh, supaya Abang jangan bingung nanti. Supaya nanti Abang juga tahu ininya ya. Bang, kami Kristen, Tuhan yang kami sembah itu satu-satunya Bang. Bukan 2, 3, atau 4, atau 5, enggak. Satu-satunya. Makanya kredo kami seorang Kristen, Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Adonai itu, yaitu Tuhan itu, satu-satunya Bang. Namanya siapa? Sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8, boleh dicatat Bang, supaya jangan lupa Bang. Yesaya 42 ayat 8, namanya adalah Yod-He-Vav-He. Itulah namanya. Ya. Pada saat namanya itu Bang ya, ingat ini ya Bang, namanya tadi siapa Bang? Yod-He-Vav-He. Pada saat dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, ya Bang, dia disebut Bapa. Karena dari dia bersumber segala sesuatu ini Bang. Semesta ini dari dia. Jadi yang menciptakan dunia ini adalah Yod-He-Vav-He. Sesuai dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ya, dia disebut Bapa. Ya. Eksistensinya adalah roh. Ya. Nah, pada saat dia turun ke dunia ini, berinkarne namanya Bang, ya, menjadi johir, menjadi daging, turun ke dunia ini, berkenosis, mengosongkan dirinya sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 Bang, ya, mengecilkan dirinya, dan dia untuk menggenapi nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15, dia datang ke dunia ini melalui proses kelahiran dari rahim Maria. Makanya dia untuk menggenapi nubuatan. Bukan berarti dia tidak bisa datang melalui apa saja, bisa. Melalui apapun dia bisa, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dia mengambil cara lahir dari rahim Maria, makanya dia disebut anak. Ya. Jadi Bapa dan anak di sini Bang adalah gelar. Bukan pribadi. Paham? Ya, bukan oknum, tetapi gelar. Namanya siapa tadi Bang? Yod-He-Vav-He. Makanya saat dia turun ke dunia ini, namanya disebut Yeshua HaMashiach. Diambil dari namanya yang kudus, Yod-He-Vav-He Sua, atau Yod-He-Vav-He Yasa, yang berarti Yod-He-Vav-He yang menyelamatkan. Oke Bang? Jadi dia satu-satunya. Kenapa dia berdoa? Ya,
Jadi Bang, ingat, Tuhan Yesus juga berkata, dia keluar dari Bapa. Bapa mengutus aku katanya. Ya, tetapi jangan lupa, dalam Yesaya 43 ayat 10 dikatakan perikop B-nya, ya, perikop B-nya Bang. Hambaku yang telah kupilih, agar kamu mengerti, ya, agar kamu percaya dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, jadi satu-satunya. Dalam Yohanes 8 ayat 24 divalidasi oleh Tuhan Yesus itu sendiri, ya, di mana ahli Farisi bertanya, "Siapakah Bapamu?" katanya. Kata ahli Farisi itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab dalam Yohanes 8 ayat 24, "Kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa aku tetap Dia." Oke. Nah, jadi Bang, dagingnya yang ada lahir di Bethlehem, tubuhnya, tetapi rohnya, ya Bang, yang omnipresent dan maha besar, tetap bertahta di kerajaan sorga dan melingkupi semesta. Oke Bang? Tubuhnya yang ada di Bethlehem. Karena Dia Tuhan, bisa. Karena Tuhan kami Tuhan yang maha kuasa Bang. Ya. Oke Bang, mungkin beda dengan Tuhan Abang. Kalau Tuhan Abang kan tidak pernah menampakkan diri ya. Ya kan? Dan tidak pernah berwujud, betul Bang? Iya, karena dia kan. Itu dia Bang. Iya. Satu lagi yang terakhir ya. Biar juga teman-teman bisa tanya dengar. Tanya hostnya. Iya, Mbak Mika. Jadi saya mau bertanya, yang satunya ini yang mengangkat ini Rasul Paulus siapa? Apakah Yesus Kristus atau Tuhan atau manusia sendiri mengangkat menjadi Rasul Paulus? Enggak apa-apa. Saya baca ya, saya jawab ya. Dalam Kisah Para Rasul 9, ini dia. Yang mengangkat Paulus menjadi rasulnya, ya, menjadi pemberita Injilnya dalam Kisah Para Rasul 9, ya, ayat 15. Semua berdasarkan ayat, Bang. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ya. Paulus ini dahulunya adalah seorang ahli Farisi yang benci kepada kekristenan itu sebelum dia berjumpa Tuhan Yesus. Ya. Oke, yang benci kepada kekristenan. Seorang ahli Farisi. Dia adalah keturunan dari Benyamin di antara 12 suku Israel itu, saudaraku, ya, dan dia murid daripada ahli Farisi yang terkenal bernama Gamaliel. Tetapi setelah berjumpa Tuhan Yesus, ya, dia diubahkan Tuhan. Semua orang punya masa lalu, tetapi setiap orang punya hak untuk masa depan. Dan Tuhan Yesuslah yang mengubahkan itu atas Paulus. Dan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Bang, ya, di mana Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias. Jadi Paulus itu diangkat menjadi rasulnya, Bang. Ada saksinya, Bang. Bukan ngaku-ngaku sendiri. Firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini," ya, artinya Paulus, "adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Jadi Bang, ada validasinya Bang, bahwa Paulus itu, ya, dipilih oleh Tuhan, ada saksinya yaitu Ananias. Tuhan berbicara kepada Ananias. Kalau boleh saya bertanya balik kepada Abang, ya, Nabi Muhammad yang Abang akui sebagai nabi bagi orang Islam, siapa saksinya Muhammad dipilih oleh Allah menjadi nabinya? Adakah saksinya? Mungkin istrinya, mungkin sahabatnya, atau anaknya? Silahkan Bang, dan tertulis di mana? Kalau saksinya itu seluruh umat kaum muslimin dan muslimat yang ada di permukaan bumi. Apakah di mana tertulis, Bang? Maksudnya? Tertulis dalam Al-Quran di mana, Bang? Jangan klaim-klaim dong, ya kan? Orang Abang juga kan selingkan berkata, Bang, ya, aku bersaksi, ya, dalam syahadat itu kan gitu, Bang. Aku bersaksi, ya, Muhammad adalah Rasul Allah, kan gitu kan, Bang? Iya. Ya enggak? Iya. Muhammad adalah Rasul Allah. Apakah Allah itu pernah berbicara kepada Abang bahwa dia memilih Muhammad menjadi nabinya? Abang pernah berjumpa dengan Allah? Begini, Bang. Begini.
Gimana? Karena saya yakin seluruh itu manusia itu bersumber dari Muhammad. Itu kan klaim Bang. Kalau itu kan keyakinan Abang karena Abang Muslim. Tapi bisa nggak Abang hadirkan bukti klaim itu Bang? Begini. Karena sebuah klaim Bang. Jika tanpa bukti Bang, itu hanya hoax Bang. Beda cerita. Proses kejadian Adam juga dengan Islam dengan Kristen itu berbeda. Iya. Enggak, yang saya tanya Bang, jangan lari ke situ. Yang saya tanyakan Abangku, ada nggak saksinya Muhammad ini dipilih oleh Allah menjadi nabinya? Kalau Paulus ada Bang? Iya. Atau Muhammad itu Bang? Atau Nabi Muhammad itu Bang? Setelah dia ini Bang, dia mengaku sendiri, saya jumpa Allah, saya dapat wahyu. Tapi tidak ada saksinya, tidak ada orang yang pernah bertemu dengan Allah itu kecuali Muhammad. Siapa orang yang pernah bertemu dengan Allah kecuali Muhammad Bang di dalam Islam? Saksinya ya malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang pemberi wahyu. Bang, Abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu adalah saksi mata gitu loh. Kita sesama manusia ada saksinya gitu. Aku bersaksi berarti kan saksi mata gitu loh. Kalau tadi kan Rasul Paulus dipilih menjadi rasul itu saksinya adalah Ananias. Karena Tuhan Yesus itu memilih Paulus itu menjadi rasul melalui Ananias. Iya, gitu dia. Saksinya kalau kita di Islam pasti malaikat Jibril. Karena dia yang mewahyukan kitab suci Al-Quran. Iya. Ada yang pernah jumpa malaikat Jibril selain Nabi Muhammad Bang? Kalau yang jumpa ya wallahualam. Wah, berarti nggak ada saksinya ya. Hanya Muhammad aja. Dan Muhammad lah yang berkata kepada sahabatnya, kepada istrinya dan kepada umatnya, saya Muhammad ya berjumpa dengan Allah dan mendapat wahyu ya. Jadi tidak ada saksinya ya sebenarnya ya Bang. Nggak apa-apa kalau Abang memang iya. Atau kalau ada teman-teman saya Muslim di bawah yang tahu siapa saksinya? Saksi itu artinya orang yang menyaksikan. Ya. Gitu dia. Itu saksi. Oke Bang, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Nanti pelajari lagi ya, Bang Winners ya. Oke Bang, makasih ya Bang. Iya, kita tanya saksinya siapa. Kan Abang nggak bisa jawab, ya udah nggak apa-apa. Malaikat Jibril saksinya. Kan nabimu kan mendapat wahyu kan dari malaikat Jibril toh. Iya. Nah, siapa saksinya gitu loh. Iya, saksinya para sahabat juga yang mendengarkan. Di mana ada tertulis Bang bahwa berarti sahabatnya itu juga Jibril. Mendapat berbicara dengan malaikat Jibril. Siapa saksinya Bang? Di mana tertulis? Harus ini dong Bang. Jadi Abang harus bernarasi berdasarkan Al-Quran Abang dong. Kan Abang nggak boleh menambahi Al-Quran atau mengurangi kan? Iya, saya kan nggak boleh Bang. Saya tidak mengurangi juga Bang. Oke, Abang bilang para sahabat. Di mana tertulis Bang? Silahkan. Kalau tidak ada tertulis Bang, berarti Abang berdusta. Tapi kalau ada tertulis, berarti Abang bersaksi benar. Nah, di mana tertulis Bang? Silahkan. Iya, saya sini api cuma satu, sana dua saya bukakan. Oh ya udah cari dulu datanya, nanti besok bisa lagi atau nanti bisa Abang naik lagi ya. Boleh Bang. Ya, cari dulu datanya. Para sahabat. Kalau sudah dapat ya. Iya. Silakan cari dulu data dan dalilnya. Kalau sudah ada minta naik lagi. Oke, terima kasih Winner ya. God bless you. Terima kasih. Bang Liping. Salam kenal. Ya, tepuk tangan buat Winner yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, di video barusan yang sudah kita tonton bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang Yesus yang turun ke dunia sebagai manusia lewat rahim Bunda Maria itu mengalami proses dikandung, lahir menjadi bayi, tumbuh dewasa, terus sampai mati di kayu salib. Lalu kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mihana untuk pertanyaan ini, di mana dikatakan Tuhan hanya meminjam rahim dari Bunda Maria untuk kelahiran Yesus. Kemudian ada pertanyaan lain yaitu tentang Kristen tidak boleh mendoakan orang yang sudah mati, tapi kenapa mereka berdoa kepada Tuhan yang mati? Siapa yang mengajarkan Kristen untuk ibadah di hari Minggu?
Kok dikatakan di Alkitab Yesus berdoa kepada Bapa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan kebingungan dari orang awam yang non-Kristen, dan penjelasan dari Mihana ataupun Saudara Living Smile sudah kita dengarkan bersama. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal itu, apakah menurut para penonton itu suatu yang logis atau tidak. Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya pukul 7.15 ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18. 1 Korintus pukul 11.26 sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.